nggak sih kenapa kita menghirup oksigen sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida? Untuk bisa menjawabnya, kamu harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Bagaimana proses reaksi gelap? Ayo kita cari tahu. Sebelum nonton video ini, kamu bisa menonton video tentang reaksi terang lebih dahulu supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Nah, reaksi gelap disebut juga siklus Calvin. Alasannya mengapa disebut dengan reaksi Calvin? Karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaannya siklus Calvin dikarenakan penemunya adalah Melvin H. Calvin. Ya, proses ini berlangsung secara berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Calvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa? Karena reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap, sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Nah, siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal yang paling penting yang harus kita pahami adalah hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3, yaitu gliseraldehyde trifosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid. Reaksi gelap ini terjadi di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3 CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 bernama ribulasa difosfat yang dibantu dengan enzim pengkatalis bernama rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Kemudian produk dalam hal ini disebut dengan 6 carbon intermediate yang berjumlah 3 buah senyawa. Tahapan ini begitu pendek karena keadaan yang tidak stabil akan membentuk senyawa baru, yakni bernama 3 fosfoligliserat sebanyak 2 tahapan. Nah, dalam kegiatan ini kita lanjut ke reaksi reduksi. Ya, tiap molekul 3 fosfoligliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bisfosfat gliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfoligliserat menjadi 3 molekul 1,3 bifosfoligliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfoligliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehyde 3 fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bisfosfoligliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADPH+. Pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi setiap molekul Ca2 yang menjalankan siklus ini terbentuk 6 molekul G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung, sehingga hasil produk bersihnya adalah 5. Sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini pada tahap terakhir pada siklus ini. Nah, selanjutnya adalah regenerasi. Pada regenerasi, RUBP selanjutnya 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP. Kembali sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk hasilnya, 1 molekul G3P siklus Calvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material untuk membentuk senyawa organik, contohnya pembentukan glukosa dalam aktivitas tumbuhan itu sendiri. Nah, oksigen pada perawatan manusia termasuk ke dalam katabolisme yang memecah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Berarti, dalam proses respirasi sel, kita butuh oksigen untuk membakar gula supaya menghasilkan energi. Sedangkan kalau fotosintesis masuknya ke anabolisme yang membentuk senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan butuh karbon dioksida karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik, yaitu demikianlah materi kali ini mengenai reaksi gelap. See you next time.